Bab 5841 sedang kaisar ini menunggumu. Anda, nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia meninju sungai hitam niat membunuh yang menakutkan di atas kepalanya tiba-tiba merasakan kegigihan yang tak tertandingi. Kekuatannya pulih kembali dan benar-benar menahan serangannya. Ledakan. Dia mundur dengan keras dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Dia melihat ke atas kepalanya dengan kaget dan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika dia datang sebelumnya, niat membunuh yang dilepaskan oleh Qin Chen jelas-jelas tersebar dan terkoyak oleh aura kaisar ilahi dalam sekejap. Apakah kamu pernah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Nenek moyang masyarakat naga hitam menoleh untuk melihat Qin Chen dengan ngeri. Jika Qin Chen melepaskan kekuatan pembunuh yang begitu mengerikan sejak awal, dia tidak akan pernah bisa turun ke kota Nanyuan dengan mudah. Untuk menghadapimu, apakah aku perlu menggunakan seluruh kekuatanku? Kata Qin Chen acuh tak acuh, tetapi tangannya terus bergerak. Berhenti, cepat berhenti. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, leluhur masyarakat naga hitam tidak dapat melarikan diri dari penangkapan luar angkasa. Qin Chen. Dia sangat ketakutan dan marah di dalam hatinya sehingga dia diintimidasi oleh seekor anjing. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh seekor anjing? Seorang kaisar kecil sangat menghina. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengendalikan kesombongannya, dan buru-buru berkata dengan marah, hentikan, semuanya mudah untuk dikatakan. Ini hanya tiruan dari leluhurku, bahkan jika kamu menghancurkan klon dari leluhurku, itu tidak akan terjadi. Tolong, kenapa repot-repot membunuh mereka semua? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan cemas. Meskipun dia hanyalah klon dan tubuhnya dapat dipadatkan lagi setelah dihancurkan, tetapi sekarang tubuhnya berada di reruntuhan para dewa dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Dan klon ini adalah caranya untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam. Setelah klon tersebut dihancurkan, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan tempur tingkat atas di markas besar masyarakat naga hitam sudah akan memiliki banyak barang tingkat atas yang dibawanya. Tapi masih ada harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di markas. Jika diambil, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada tiruannya. Dia tidak berani mengambil resiko. Qin Chen memandangnya. Tapi dia tidak memperhatikannya. Ledakan. Setelah beberapa kali penangkapan, klon nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi ilusi. Tidak. Mata leluhur masyarakat naga hitam pecah-pecah dan matanya merah. Nak, cepat hentikan. Jika kamu berani menghancurkan tiruanku ini, aku akan membunuhmu berkeping-keping di 9 langit dan 10 bumi, dan 9 dunia bawah. Melihat bahwa memohon belas kasihan sia-sia, nenek moyang masyarakat naga hitam hanya bisa mengaum dalam kemarahan dan ancaman. 9 dunia bawah Huangguan. Qin Chen mencibir, kaisar ini sedang menunggumu. Dengan temperamen nenek moyang masyarakat naga hitam, Qin Chen tidak berniat mengalah karena dia telah membuat dendam. Alasan mengapa orang-orang seperti itu mengatakan hal-hal baik hanya karena situasinya memaksanya atau tidak, dia akan menunggu dia keluar dari 10.000 dewa. Ketika dia kembali dari reruntuhan, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Mati. Cakar terakhir ditusukkan, dan aturan luar angkasa yang menakutkan menyelimuti leluhur masyarakat naga hitam, menghilangkan sinar terakhir asal-usul kaisar dewa dalam klonnya di tempat. Tidak. Kloningku. Aku ingat kamu, Qin Chen. Qin Chen, aku akan membunuhmu. Ledakan. Sumber terakhir kaisar dewa jatuh ke tangan Qin Chen. Klon leluhur masyarakat naga hitam tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengembun, dan runtuh di tempat, berubah menjadi langit penuh energi dan menghilang.
Sebelum putus, dia menatap Qin Chen dengan mata penuh kebencian dan kegilaan. Qin Chen tampak sangat tenang. Ini baru permulaan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam mengetahui identitasnya, dia tidak akan repot-repot mencarinya. Jika tidak, sudah waktunya untuk mengubah pemilik wilayah luas Laut Semesta Selatan ini. Organisasi gelap seperti perkumpulan naga hitam yang bersembunyi di sudut gelap seharusnya tidak ada di dunia ini dengan integritas seperti itu. Reruntuhan para dewa. Di benua hampa yang tak berujung, ada kehampaan yang bergejolak di mana-mana, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Di kejauhan, puncak kuno berwarna hitam pekat berdiri di sana. Ini adalah situasi berbahaya khusus di reruntuhan para dewa. Kadang-kadang, cairan hitam khusus dibiarkan di puncak gelap ini. Cairan ini memiliki efek memperbaiki jiwa dan tubuh. Bahkan jika ahli tingkat kaisar puncak terluka parah, dia hanya perlu meminum setetes cairan hitam unik ini menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Oleh karena itu, disebut cairan emas hitam oleh orang-orang kuat di reruntuhan para dewa. Bahkan cairan emas hitam ini memiliki efek perbaikan yang lemah pada ahli tingkat dewa kaisar. Saat ini, ada banyak aura menakutkan yang mengintai di dekat puncak hitam ini. Mereka adalah orang-orang kuat di lautan alam semesta yang telah memasuki alam rahasia reruntuhan para dewa, menjaga tambang emas hitam. Namun orang-orang kuat ini tidak mendekati puncak gunung hitam itu. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kejauhan puncak gunung hitam itu, memandangi kehampaan gelap di suatu tempat di dalamnya, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kaisar dewa yang kuat. Semua orang tahu bahwa ada kaisar dewa yang kuat yang bersembunyi di sana. Namun secara umum, emas hitam tidak terlalu efektif melawan kaisar dewa yang kuat, jadi umumnya tidak ada kaisar dewa yang kuat yang menyukai tempat ini dan secara khusus menunggu di sini. Namun belum lama ini, seorang kaisar dewa, apapun identitasnya, justru menduduki tanah emas hitam ini. Membuat orang-orang kuat tersebut tidak berani bersuara. Anda hanya bisa menunggu dengan sabar sampai orang lain pergi. Tapi saat ini, ledakan. Kekosongan itu meledak seketika, dan aura mengerikan menyapu seperti gunung berapi, berdampak ke segala arah. Qin Chen, jika kamu berani menghancurkan salah satu klon leluhurku, aku, naga hitam, akan melawanmu sampai mati. Raungan marah dan dalam datang dari kedalaman ledakan, dan langsung menyebar ke seluruh penjuru seluruh area urat emas hitam, menyebabkan banyak orang kuat yang mengintai mereka yang mendengarnya semuanya berubah warna. Dengan aura yang begitu menakutkan, jelas bahwa kaisar dewa yang kuat menjadi gila. Perkumpulan naga hitam, kaisar dewa mana yang berasal dari perkumpulan naga hitam? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Saya telah melihatnya di peta distribusi kekuatan laut kosmik di klan. Masyarakat naga hitam seharusnya menjadi kekuatan kerajaan dewa di Laut Kosmik Selatan. Jadi, kaisar dewa yang kuat di depan saya adalah nenek moyang pendiri masyarakat naga hitam di Laut Kosmik Selatan. Ternyata dia adalah kaisar dewa dari tempat seperti Laut Semesta Selatan. Pantas saja dia tertarik dengan harta karun biasa seperti emas hitam, tapi siapakah Qin Chen? Mungkinkah orang yang mampu menghancurkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam juga seorang kaisar dewa senior? Mengapa dia tidak muncul dalam intelijen kita? Itu dilakukan dengan sangat baik. Kaisar ilahi yang agung benar-benar datang untuk bersaing denganku untuk mendapatkan harta karun seperti emas hitam. Situasi seperti ini tidak lebih dari itu. Pikiran spiritual berkomunikasi satu sama lain satu demi satu. Banyak orang kuat yang merasa lega dan gugup, tetapi mereka tidak berani mengganggu leluhur masyarakat naga hitam karena takut memancing kemarahannya.
Setiap orang dapat merasakan kemarahan yang tak terbatas di hati nenek moyang masyarakat naga hitam. Jauh di dalam kekosongan itu, nenek moyang masyarakat naga hitam membuka matanya yang marah, dan kekosongan tak terbatas di sekitarnya retak seperti cermin pecah, yang sangat menakutkan. Qin Chen, aku ingat kamu. Jika kamu berani menghancurkan klonku, aku tidak akan membalas dendam pada Kaisar Dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam menekan amarahnya dan klonnya dihancurkan oleh pria setingkat Kaisar yang kuat. Ini sangat penting baginya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan rasa malu. Saya masih memiliki jejak benih asli yang tersisa di markas besar perkumpulan naga hitam. Saya harus mengaktifkan benih asli ini untuk membentuk inkarnasi khusus baru untuk menjaga inti markas. Jika tidak, jika kekuatan kerajaan Yong mengetahuinya, mereka tidak akan melakukan apapun kepadaku di markas besar perkumpulan naga hitam. Jika kita melancarkan serangan, semua akumulasiku selama bertahun-tahun akan musnah. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak cemas. Bahkan jika dia kembali dari reruntuhan 10.000 dewa dan membunuh kerajaan Yong, harta yang telah diambil juga akan diambil dari penguasa kerajaan Yong. Bunga lili sedang dingin pada saat itu. Berdengung. Nenek moyang masyarakat naga hitam segera duduk bersila, mengandalkan koneksi lemah antara dirinya dan asal, mengaktifkan benih asal, dan sekali lagi memadatkan proyeksi duduk. Reruntuhan para dewa sangatlah misterius. Begitu Anda masuk, Anda tidak dapat keluar dengan mudah. Namun, itu tidak sepenuhnya terisolasi dari semua kekuatan. Masih mungkin untuk mengaktifkannya dari jarak jauh dengan benih asli yang tertinggal. Sama seperti klon yang mati di kota Nanyuan, pesan itu juga akan disampaikan kepadanya. Markas besar klub naga hitam, area inti. Istana yang gelap dan megah menjulang di atas langit dan bumi, dan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya akan melindungi tempat ini seperti patung batu. Ini adalah istana tempat tinggal nenek moyang masyarakat naga hitam, dan juga merupakan kawasan inti dari masyarakat naga hitam. Seluruh area markas dipenuhi dengan suasana dingin dan dijaga ketat. Di atas istana, sekelompok api hitam pekat menyala. Melambangkan api jiwa nenek moyang masyarakat naga hitam, menjaga dan menjaga inti dari seluruh markas. Saat ini, di sudut gelap tempat inti ini, aura tak kasat mata mengintai di sini. Julingkan mata Anda untuk melihat aula gelap kuno di depan Anda. Aula ini seharusnya menjadi markas perkumpulan naga hitam, kan? Ada aura samar di dalamnya. Membuatku berdebar-debar. Yang seharusnya itu adalah metode yang ditinggalkan oleh leluhur perkumpulan naga hitam. Entahlah apa hubungan antara bocah lelaki Qin Chen dan lelaki tua dari masyarakat naga hitam itu. Bagaimana konfrontasinya? Bayangan hitam ini tidak lain adalah Molly. Dia waspada terhadap lingkungannya dan berhati-hati. Tidak peduli betapa sombongnya dia juga tahu bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang kuat setingkat Kaisar Dewa dengan banyak metode. Menghadapi orang kuat seperti itu, dia harus berhati-hati, jika tidak, dia akan mengambil tindakan gegabah klon lawan belum dibunuh oleh Qin Chen, lalu bukankah dia yang akan menyalahkan Qin Chen? Jadi Molly sangat sabar. Tiba-tiba, ledakan. Pada saat klon nenek moyang masyarakat naga hitam dibunuh oleh Qin Chen, seluruh markas besar masyarakat naga hitam bergetar hebat. Api hitam di atas istana padam dengan letusan menghilang dalam sekejap. Api jiwa leluhur telah padam. Apa yang terjadi? Di markas besar masyarakat naga hitam, penjaga yang tak terhitung jumlahnya memandang ke aula di belakang mereka dengan ngeri, dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah terjadi sesuatu pada klon leluhur? Saat para penjaga ini ketakutan,
Mata Molly yang tersembunyi di kegelapan tiba-tiba berbinar. Hahaha, nenek moyang masyarakat naga hitam pasti dirawat oleh Qin Chen. Membunuh. Suara mendesing. Molly bertekad dalam hatinya dan bergegas keluar dalam sekejap.